Banyak orang optimistis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi nyatanya, pertumbuhan ekonomi tak banyak bergerak dalam 1 tahun terakhir. Apa dampaknya pertumbuhan seperti ini terhadap nilai rupiah? Berikut analisis dari Martin Panggabean, dosen Universitas Katolik Atmajaya. Mesin ekonomi kita mendukung pertumbuhan sekitar 5,7%. Tetapi ya memang isunya adalah masyarakat sudah kehabisan daya beli. Ekonomi global menjadi tidak menentu. Apalagi dengan keluarnya Inggris. Saya nggak mengatakan Inggris ekonominya penting sekali bagi Indonesia, tetapi itu menjadi penting dalam konteks ekonomi global. Saya tidak melihat ekonomi Cina juga mendorong dunia juga. Suku bunga sudah diturunkan cukup dalam. Kemungkinan akan turun lebih dalam lagi. Ini menurut saya tax amnesty ini adalah usaha pemerintah yang cukup serius dan sangat serius karena memang masalahnya dihadapi yang sangat besar ya. Jadi mesti dibedakan antara engine kita, mesin kita yang kuat 5,7% dengan status quo kita yang ya sekitar 5,1%. Menurut saya akan sulit lebih dari situ di tahun 2016 ini. Kalau saya melihat ke dalam perjalanan ekonomi kita sudah mencapai titik terendahnya sudah. Tapi kita berada di titik terendah itu kelamaan. Jadi titik terendahnya itu kita lihat di kuartal ke-3, kuartal ke-4 tahun 2015. Tapi kenapa sekarang setelah 2 kuartal kita masih di situ juga? Dan sedikit sekali tanda yang menunjukkan kita mau naik ke atas. Saya mengingatkan kepada pemerintah, kalau tax amnesty ini tidak menghasilkan sebanyak yang diperkirakan, lalu apa yang mesti kita buat? Dari sisi supply demand itu kita aman. Dalam arti kata, suasana politik, ekonomi, sosial itu cukup stabil. Artinya dari sisi permintaan yang menyebabkan terjadinya capital flight itu tidak ada. Dari sisi valuasi, kalau saya sendiri sih melihat sebaiknya rupiah kita sih adanya di 13.500-an. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya konsumsi domestik yang kuat, government expenditure tidak bisa mendorong, investasi juga tidak jalan kemana-mana, semestinya kita bisa mendorong itu melalui ekspor dan menghalangi impor, yaitu dengan instrumen rupiah. Dan masih sangat dimungkinkan karena rupiah kita dengan kondisi double deficit yang seperti sekarang ini, mestinya rupiah kita di 13.500 juga masih oke.